Dan ketika ada seorang menteri berani bicara ke media untuk membantah langsung, untuk melawan langsung instruksi presiden, inilah yang membuat banyak orang jadi curiga, jangan-jangan presidennya bagi menteri KKP itu, presidennya bukan Presiden Prabowo. Itulah yang kemudian perlu dipertanyakan, dia ini tunduk kepada siapa? Selamat malam semuanya. Setelah pagar misterius sepanjang 30 km kemarin akhirnya dibongkar oleh TNI AL, hari ini muncul komentar yang cukup negatif dari Menteri KKP. Karena Menteri KKP menilai bahwa ini seharusnya tidak langsung dibongkar. Mungkin maksudnya ini pembongkarannya harus ditunda dulu atau diulur-ulur dulu gitu ya. Karena menurut Menteri KKP, ini harusnya dianalisa dulu siapa pemiliknya. Dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Kalau dibongkar seperti sekarang, ini kan jadi nanti nggak ada barang buktinya. Emang alasannya tuh alasan-alasan yang kocak. Seolah-olah dia ini ingin menjaga laut, ingin mempertanggungjawabkan, ingin orang yang memiliki pagar laut ini nanti diproses secara hukum dan sebagainya. Padahal nampaknya itu hanya ingin mengulur waktu saja. Dan aneh sekali rasanya bagi saya ketika ada seorang menteri di Kabinet Merah Putih memprotes instruksi dari presidennya sendiri. Kalau sebatas influencer seperti teman saya kemarin gitu ya, bikin pembelaan terkait pagar laut, seharusnya negara tidak ngurusin pagar di laut dan sebagainya, ya kita bisa maklum lah. Namanya juga influencer, bebas gitu ya. Kalau ini sebatas nelayan-nelayanan atau orang yang sebenarnya bukan nelayan terus kemudian disuruh ngaku nelayan untuk protes terhadap pembongkaran ini, itu juga ya wajar lah gitu ya. Namanya juga orang cari-cari kerjaan gitu, biasa. Tapi kalau Menteri KKP di Kabinet Merah Putih yang seharusnya tunduk kepada semua instruksi dan perintah presiden, ini sekarang kemudian membantah presiden, tidak setuju dengan putusan presiden, ini kan janggal sekali gitu. Apa jangan-jangan Menteri KKP ini tidak mengakui presidennya adalah Prabowo Subianto? Dimana tahu gitu kan? Ya karena menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini kan kebanyakannya atau sekitar 40-50%-nya itu masih merupakan menteri-menteri di kabinet atau di rezim sebelumnya. Dan kita kalau melihat dari pemberitaan beberapa bulan terakhir ini, setelah Presiden Prabowo dilantik gitu ya, ini ternyata juga masih ada beberapa orang menteri yang kalau butuh arahan itu masih ke Solo, bukan ke Kertanegara atau bukan ke Hambalang gitu. Jadi ya memang ini kemudian mencurigakan ketika seorang Menteri KKP memprotes putusan atau instruksi dari presidennya sendiri. Jangan-jangan presidennya bukan Prabowo menurut dia gitu ya. Kalau bagi kita semua sih presiden Indonesia ya sekarang adalah Prabowo Subianto. Tapi nampaknya Menteri KKP ini perlu dipertanyakan lagi. Apakah dia ini menganggap bahwa presidennya belum berganti? Jangan-jangan gitu ya. Yang mana tahu pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu dia nggak ada di Indonesia gitu kan. Lagi di luar, jadi nggak ngerti ada pergantian presiden, mana ngerti gitu. Ya karena alasan soal alat bukti katanya ini harus dipertahankan dulu, nggak boleh langsung dibongkar karena ini menyangkut soal alat bukti. Ini nggak masuk akal sama sekali karena bukti-bukti videonya itu ada di mana-mana. Rekamannya sudah banyak, berita-berita di media juga sudah menjelaskan secara detail sekali bahwa ada pagar laut sepanjang 30 km. Dan nantinya setelah dibongkar, bambu-bambu yang dibongkar oleh TNI AL ini kan juga bisa kemudian dijadikan barang bukti, alat bukti, bisa gitu. Jadi kalau meminta agar pembongkaran ini tidak dilaksanakan secara langsung gitu ya, ini harus nunggu dulu dan sebagainya, dengan alasan ini adalah bagian dari alat bukti, itu sangat-sangat tidak masuk akal sama sekali. Karena pembongkaran ini yang pertama sudah merupakan instruksi Presiden Prabowo, dan pembongkaran pagar-pagar laut ini kan untuk supaya masyarakat kita atau nelayan kita itu bisa segera beraktivitas secepat mungkin, dan kemudian ini membantu mereka untuk bisa ya meringankan beban yang mereka alami selama ini. Karena dengan pagar sepanjang 30 km itu kemudian membuat akses para nelayan ini jadi terbatas sekali, atau mereka harus jalan agak jauh dan itu menghabiskan lebih banyak solar dibandingkan yang sebelumnya. Bahwa kemudian Menteri KKP ingin memproses ini, ingin tahu siapa pemiliknya dan dimintai pertanggungjawaban, ya silakan.
Silahkan diproses gitu. Nggak ada orang yang menghalang-halangi itu. Bahwa pembongkaran ini dilakukan secara cepat, lebih cepat dibandingkan proses hukum atau mendahuluinya, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Tapi proses hukum kalau ini memang mau diproses, ya silahkan gitu. Buktinya kan sudah banyak gitu, dan itu tidak terbantahkan kok. 30 km itu sudah diakui oleh semua pihak kok. Dan nantinya bambu-bambu yang sudah diambil sama atau dicabut sama TNI AL itu kan juga bisa kemudian dijadikan alat bukti. Jadi nggak ada alasan rasanya untuk menunda-nunda pembongkaran kecuali ya ingin melindungi pemiliknya. Ya karena yang namanya pagar laut sepanjang 30 km ini jelas menghabiskan dana miliaran rupiah. Dan ketika ada aset gitu ya, puluhan miliar rupiah kemudian dibongkar, ya ini memang tidak menyenangkan bagi para pemiliknya. Jadi kalau hari ini Menteri KKP protes, saya kok curiga kayaknya ini melindungi pemiliknya gitu ya. Pemilik aslinya, karena ketara sekali gitu. Kalau ini sebelumnya diklaim ini adalah milik rakyat, katanya ini rakyat yang swadaya dengan panjang sampai 30 km itu. Ya meskipun swadaya, tapi kan ya barangnya atau harganya kan sama aja gitu. Sesuai swadaya-swadayanya, kalau memang ini 30 km, ya tetap aja mahal gitu. Nah, tapi setelah pagar laut ini dibongkar, sampai hari ini tidak ada satupun, tidak ada segelintir orang pun yang kemudian protes dan mendemo pembongkaran pagar laut ini. Karena logikanya, kalau ini memang punya rakyat gitu ya, ini swadaya rakyat, ketika proses pembongkaran, mestinya para nelayan itu langsung protes kepada TNI gitu. Ya tidaknya mereka ini ya nggak terima, bicaralah di media, kita kecewa, kita minta ganti rugi setidaknya gitu kan. Tapi sekarang nggak ada yang protes seperti itu. Nggak ada yang bicara. Yang protes justru Menteri KKP. Jadi kan ini semakin meyakinkan bahwa pagar laut ini nampaknya bukan punya rakyat. Karena rakyat nggak protes ketika ini dibongkar. Yang protes justru adalah menteri yang nampaknya selama ini melindungi para naga itu. Gitu kan? Melindungi pemilik dari pagar laut ini ya, karena yang protes atau yang tidak terima terhadap pagar laut ini dibongkar pasti hanya pemiliknya yang sudah terlanjur mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah. Mereka pasti ya protes itu. Wah, udah keluar uang kok malah dibongkar. Ini kan ya rugi tenaga, rugi uang gitu ya. Nanti kalau mau bikin pagar lagi mahal lagi. Ya pasti mereka nggak terima gitu. Jadi ketika Menteri KKP kemudian protes, ini mencurigakan sekali. Jangan-jangan memang ini memang adalah bagian dari mereka gitu ya, atau bagian dari rezim sebelumnya ya, karena kok kebetulan sekali gitu. Ini programnya memang program bukan program ya. Pembangunannya atau pembuatannya memang dilaksanakan di rezimnya sebelumnya gitu, dan itu aman-aman saja. Dan sekarang ketika ini dibongkar rame di media, yang protes adalah menteri dari rezim sebelumnya. Jadi ketika Menteri KKP meminta ini harus diproses hukum dulu gitu ya, harus dicek dulu, harus dimintai pertanggungjawaban, harus dibuktikan jadi alat bukti dulu, baru kemudian setelah itu dicabut. Itu nampaknya itu adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu ya, karena kalau kita mau bicara soal proses hukum dan sebagainya, kita ngerti lah gitu ya. Para naga ini adalah orang-orang yang pinter dan hebat sekali. Kalau soal hukum gampang lah bisa diatur. Apa yang nggak bisa diatur di negara ini gitu kan? Undang-undang aja bisa diatur. Masa cuma urusan pagar laut ini nggak bisa diatur? Aturable lah gitu ya. Makanya sebelumnya gitu ya, di komentar Menteri KKP atau Kementerian KKP sebelumnya terkait pagar laut ini kan tidak terlalu agresif gitu. Bahwa mereka kemudian masih ingin mengecek katanya. Karena bisa saja ini legal. Karena bisa saja ini ada izinnya. Meskipun nggak ada izinnya ya pasti dibuat-buatkan lah supaya seolah-olah ada formal atau legalnya gitu ya. Seolah-olah ini dibolehkan dan sebagainya. Jadi ya memang komentar dari Menteri KKP ini menjadi sangat-sangat mencurigakan. Padahal kalau memang mereka ingin benar-benar bekerja untuk masyarakat ya harusnya sudah diketahui gitu. Karena ini kan wilayah mereka. Soal laut ini kan memang seharusnya menjadi data mereka. Dan mereka tahu betul pastinya siapa pemilik dari pagar laut ini. Dan ya nggak perlu nunggu waktu lagi seharusnya. Harusnya langsung diproses, terus kemudian pemiliknya dipanggil dan diperiksa. Ya itulah yang seharusnya dilakukan oleh Menteri KKP. Bukan kemudian protes terhadap pembongkaran terhadap pagar laut yang ada di
sepanjang 30 km tadi gitu. Jadi ya kalau soal pemiliknya KKP sudah pasti tahu gitu ya. Terus kemudian ini juga adalah instruksi presiden yang kemudian dibantah oleh Menteri KKP ini. Ini luar biasa sekali keanehan dan kejanggalan-kejanggalannya. Karena kalau KKP bilang nggak tahu, terus kemudian ini harus dicek dulu, terus harus diproses secara hukum, dipertanggungjawabkan, baru kalau terbukti bersalah ini baru kemudian boleh dibongkar. Itu kan menjadikan komentar dari Menteri KKP ini jadi benar-benar sebuah pembelaan yang ingin mempertahankan pagar laut itu untuk tetap berada di sana, untuk tetap berada di posisinya dan sesuai dengan rencana yang sudah mereka buat sebelumnya. Jadi, kalaupun misalkan ada rencana-rencana seperti itu, ya sampaikan saja secara terbuka, bukan kemudian mencari-cari alasan gitu. Kita juga pengen tahu kok itu pagar laut itu sebenarnya untuk apa. Kita tahu sebenarnya, kita bisa menebak gitu ya, cuma kita butuh konfirmasi aja gitu kan. Ya karena kalau pembelaan-pembelaan seperti ini itu kan jadi kayak apa ya, kayak ya takut-takut lah. Harusnya langsung dong gitu ya. Itu adalah bagian dari PSN, itu adalah bagian dari proyek rezim sebelumnya. Misalkan itu adalah program pemerintah di era Pak Jokowi yang dilaksanakan, diizinkan oleh menteri. Sudah ada izinnya, kan harusnya sampaikan saja dengan jawaban-jawaban yang lebih jelas seperti itu. Kalau jawaban-jawaban yang seperti disampaikan oleh Menteri KKP hari ini itu kurang jelas bagi saya. Tidak cukup membela gitu kan. Tapi ya dari situ saja ini sudah kemudian menjadi semacam pernyataan yang bisa dijadikan satu konfirmasi bagi kita semua bahwa memang pagar laut ini bukan sama sekali punya rakyat. Karena rakyatnya tidak protes dan yang protes ternyata Menteri KKP. Tapi oke lah gitu ya, Menteri KKP berbeda pendapat, ini negara demokrasi dan sebagainya, silahkan. Tapi membantah instruksi Presiden Prabowo ini nampaknya adalah bab lain yang seharusnya itu tidak boleh kemudian disampaikan oleh menteri. Dan ketika ada seorang menteri berani bicara ke media untuk membantah langsung, untuk melawan langsung instruksi Presiden, inilah yang membuat banyak orang jadi curiga, jangan-jangan presidennya bagi Menteri KKP itu presidennya bukan Presiden Prabowo. Itulah yang kemudian perlu dipertanyakan. Dia ini tunduk kepada siapa? Kok bisa-bisanya instruksi presiden yang langsung datang dari Presiden Prabowo kemudian dia bantah dan protes seperti ini? Kalau perintahnya hanya dari TNI atau Polri gitu ya, dia bolehlah berbeda pendapat. Tapi kalau instruksi dari presiden kemudian dia protes dan bantah seperti ini kan menunjukkan bahwa nampaknya dia tidak tunduk kepada Presiden Prabowo. Nah, terus dia tunduk sama siapa? Ya kita ada jawabannya, kita ngerti gitu ya. Cuma kan kita perlu konfirmasi. Gitu. Jadi ini adalah satu tragedi yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin menjadi satu sejarah pertama di negeri ini di mana ada seorang menteri yang membantah instruksi presidennya karena nampaknya masih tunduk kepada pihak lain atau kepada presiden sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.